Bagaimana keadaan kalian semuanya? Sehat-sehat semuanya? Sehat, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran terlebih dahulu, kita berdoa. Ayo pimpin kita dalam doa. Terima kasih Ketua atas doanya. Selanjutnya, gimana sudah bisa dilihat? Sudah. Kita masuk pada pembelajaran dulu. Terlebih dahulu, Bapak absen dulu ya. Ya. Denis Manduru hadir. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Oh, mantap. Baik, setelah absen sudah selesai, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran mengenai yaitu mengenal proses bisnis dan peluang usaha. Nah, sekarang kita membahas tentang proses bisnis, bukan hanya proses dan tidak juga hanya pada bisnis. Sekarang proses bisnis. Siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang proses bisnis? Ya, siapa? Ayo. Mengenai apa? Siapa namanya? Sebentar ya. Nah, ayo, siapa lagi? Apa? Bisnis. Ya, apa lagi? Usaha, apa lagi? Oke, sampai di situ dulu ya. Oke, nanti kita lebih dalam lagi di materi setelah ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran utama kita hari ini untuk mempelajari tentang proses bisnis, yaitu pertama, siswa dapat memahami proses bisnis menyeluruh pada bidang desain kemodelan dan informasi bangunan. Kedua, siswa dapat termotivasi akan peluang usaha yang erat kaitannya dengan desain pemodelan dan informasi bangunan. Ketiga, siswa dapat mengelola pandangan tentang kemampuan wirausaha ya dalam proses bisnis dalam bidang desain pemodelan dan informasi bangunan. Kita lanjut ya. Sudah bisa kalian lihat gambar di atas? Nah, coba kalian amati dulu. Ya, coba kalian amati. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Ya, Bapak mau bertanya. Kira-kira dari gambar di atas, apa yang ada di benak kalian? Ada berapa dulu gambar itu di atas? 4. Oke, artinya kita anggap ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Siapa yang bisa menanggapi gambar yang ada di atas? Mulai dari gambar 1 sampai gambar 4. Ayo, sebutkan namanya. Siapa namanya? Sartika Giawa. Ayo, apa? 1. Orang yang sedang membuat kursi dan kayu. Orang sedang membuat kursi dan kayu. Oke, apa lagi? 2. Nah. Orang yang sedang bekerja di usaha semen. 3. Orang yang sedang orang yang bekerja di perusahaan. Yang keempat, orang yang sedang menggambar dengan atau menggambar sesuatu. Nah, oke, mantap. Tepuk tangan untuk Sartika dulu. Oke, kita cukupkan untuk gambar yang ini ya. Jadi Bapak simpulkan di sini dari gambar yang pertama, ya. Gambar yang pertama itu adalah menggambarkan tentang seorang pekerjaan tentang perabotan kayu. Kedua itu menggambarkan tentang toko bangunan yang salah satunya di situ ada semen, ada besi, ada keramik dan lain-lain. Itu juga termasuk daripada bisnis dalam dunia konstruksi. Selanjutnya gambar yang ketiga itu menggambarkan tentang seorang
konsultan, ya. Konsultan artinya dia sedang mengarahkan ini sebagai pemilik atau mungkin owner sebuah bangunan dan menjelaskan bagaimana tentang proses atau pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian gambar 4 itu adalah proses pelaksanaan perencanaan atau apa itu? Seperti yang sebelumnya kan dilakukan dengan cara-cara seperti itu apa itu? Itu ngapain mereka? Mendesain atau merencanakan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini. Jadi hari ini kita kan belajar mengenai proses bisnis. Artinya proses bisnis ini tentang tepat melangkah ya dalam memainkan peran penting dalam mengelola penawaran kepada pelanggan. Ya, bagaimana cara kita menyampaikan? Bagaimana cara kita mensosialisasikan? Membuat pelanggan tertarik dari apa yang sudah kita lakukan, maka itu adalah salah satu cara kita untuk mencapai yang namanya proses bisnis. Oke, selanjutnya dan adalah ya perangkat bentuk rancangan untuk membuat objek baru ya dalam bentuk sebuah rencana dalam bidang konstruksi. Desain menjadi pusat perhatian karena bertujuan untuk menonjolkan unsur satu objek sehingga mencapai nilai artistik. Nah, proses desain ini juga ya, proses desain itu sangat diharapkan ya adanya perencanaan mengenai pemeliharaan ya. Kita juga tidak sekedar melakukan perencanaan dan desa lain. Kita juga harus memikirkan bagaimana ke depan masalah pemeliharaan ya. Ya, tujuan pemodelan adalah untuk memberi prediksi ya. Memberi prediksi, menganalisa yang mendekati kenyataan sebelum sistem ditetapkan ya di lapangan. Nah, sekarang Bapak mau memberikan kalian tugas ya, tugasnya untuk mempertajam ya pengalaman kita mengenai proses bisnis ya. Kita berapa orang? 12 orang. 12 orang berarti satu kelompok itu berarti 4 orang. Oke, kita bisa langsung mulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Sekarang saya Bapak mau bagikan NKPD atau lembar peserta didik ya yang sudah saya siapkan. Dari di sini nanti kalian bisa tulis nama-nama hari, kelompok, dan salah satu dari permasalahan itu nanti kalian pilih ya 1, 2, 3, 4, 5 kalian pilih per satu kelompok. Oke, ini nanti tulis kelompok untuk berapa? Ini saya akan kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2. Ayo tulis dulu apanya. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanya sama Bapak. Ya. Kita langsung presentasikan tuh orang setiap kelompok yang mewakili untuk membacakan. Ya. Baik teman-teman. Mau didengarkan ya? Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1 yang membuat perusahaan sederhana bagi masyarakat. Contohnya perusahaan perabot. Perabot bisa membuat sebuah lemari atau kursi. Dan perusahaan semen. Perusahaan semen suatu dasar membuat bangunan. Baik teman-teman, itulah hasil dari diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada keraguan, tolong ditanyakan. Ya, oke. Kelompok 2 dan kelompok 3 diberikan waktu, ya. Atau ada yang kalian tambahkan, boleh. Ya, dan penyampaian kelompok 1 boleh juga. Bagaimana? Ada. Saya berdiri. Nah, kelompok 1 ditanggapi ini dari kelompok 2. Dulu bisa namanya ya. Ayo silakan kelompok 2 siapa namanya? Stefania. Saya bertanya mengenai bagaimana cara kalian menjual hasil mengenai perabot. Cara kami untuk
menjual. Sebuah batik kursi, kami harus menggunakan seperti yang namanya kemampuan ekonomi masyarakat. Kami harus menyesuaikan harga dengan kemampuan masyarakat, dan kami harus mengasih suatu promosi yang bisa mereka mampu untuk membayarnya atau dicicil. Dari kelompok satu itu saja yang bisa kami berbagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, kelompok satu luar biasa ya, baik dari pemaparan mereka maupun untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Semoga kelompok 2 dan kelompok 3 bisa lebih, apalagi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, ayo silakan bacakan hasil diskusi kalian. Ya, tinggal sedikit lagi nanti kita simpulkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 sekarang, ayo. Oke, sudah ya. Sudah. Itu sudah sangat bagus, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Bapak simpulkan ya dari pertanyaan pertama tadi di kelompok 1 sampai ke pertanyaan terakhir di kelompok 3. Ya, jadi saya simpulkan di sini bahwa dunia usaha itu di bidang konstruksi kita harus menyesuaikan. Yang pertama itu faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi adalah satu-satunya juga prioritas utama kita dalam menentukan sebuah usaha. Ya, kemudian faktor sosialnya seperti apa? Sosial, jangan-jangan orang di daerah sini itu semuanya pemabuk. Ya, bagaimana saya mau buka usaha seperti ini di sini? Otomatis tidak nyaman. Jadi kita harus menyesuaikannya. Kemudian ketersediaan sumber daya sudah pasti, ketersediaannya bagaimana? Kemudian dari dukungan ke keluarga. Semua apa yang kita rencanakan itu memang harus diawali dari keluarga. Oke, sekarang saya rasa materi kita hari ini ya kita cukupkan. Jadi minggu depan atau besok kita belajar mengenai ini, materinya saya kirim nanti di grup mengenai peluang usaha, ya, mengenai peluang usaha di daerah kita masing-masing, ya. Oke, sudah paham? Sudah paham. Nah, seterusnya untuk hari ini Bapak juga kasih tugas, ya. Bapak kasih tugas, ya, mengenai materi kita hari ini. Tugas nanti saya sampaikan di grup, ya. Saya kirimkan melalui. Besok kita belajar mengenai peluang usaha. Tugas nanti saya kirimkan melalui grup, oke? Melalui grup ya. Oke. Sekarang saya mau bertanya ini sebelum kita mau mulai ini. Siapa yang bisa memberikan satu ya dari yang saya sampaikan, dari Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, yang bisa ditanggapi satu aja? Ayo, ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada? Berarti sudah paham semuanya ya. Mudah-mudahan minggu depan ya atau pertemuan berikutnya semua yang kita sampaikan hari ini ya, semua yang kita sampaikan hari ini sudah standby semua. Nanti saya tanya pasti paham semuanya. Oke? Nah, puji Tuhan. Amin. Oke, kalau begitu pertemuan kita hari ini kita akhiri, ya. Pertemuan hari ini kita akhiri. Mohon maaf kalau seandainya ada penyampaian Bapak yang sedikit agak lari dari materi maupun yang tidak menyenangkan baik di dalam kelas maupun di saat sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum kita pulang, terlebih dulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita selamat sampai tujuan kita. Ayo, siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Mari kita bersatu. Oke, selamat siang semuanya.